Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan Matnologi. Kali ini kita akan bahas soal program linear untuk uji kompetensi 2.2. Yuk langsung aja kita bahas untuk soal nomor 2. Suatu perusahaan transportasi harus mendistribusikan 1.200 paket yang besarnya sama ya, melalui dua truk pengangkut. Truk 1 memuat 200 paket untuk setiap pengangkutan, dan truk 2 memuat 80 paket untuk setiap pengangkutan. Biaya pengangkutan untuk truk 1 dan truk 2 masing-masing Rp400.000 dan Rp200.000. Padahal biaya yang tersedia untuk mengangkut 1.200 paket hanya Rp3 juta. Hitunglah biaya minimal biaya pengangkutan paket tersebut. Oke, jadi kalau mau lihat biaya minimalnya ya, maka nanti kita harus buat model matematikanya dulu yang pertama. Nah, model matematika nanti akan sangat mudah sekali dibuat kalau kita membuat tabel seperti ini. Tapi sebelum itu semua, yang paling penting dan yang paling utama adalah kita harus ada yang dimisalkan menjadi X dan Y. Nah, sebenarnya variabelnya bebas ya, tapi di sini pakai X dan Y aja. Nah, caranya gimana? Mana yang harus dimisalkan? Nah, kita lihat aja nih. Dari soal biasanya itu yang ada biayanya itu yang kita misalkan. Nah, ini yang ada biayanya adalah truk 1 dan truk 2. Nah, kita misalkan aja kalau X itu truk 1 dan Y itu adalah truk 2. Sehingga kita tuliskan seperti ini di kolom yang pertama. Nah, kolom yang kedua, tadi di sini ngomongin tentang masalah muatan ya. Nah, ternyata ada informasi kalau truk 1 itu memuat 200. Nah, ini kita tulisnya 200. Karena ini truk 1X tadi ya, makanya menjadi 200X. Nah, untuk truk 2 adalah 80 muatannya, sehingga dapat kita tuliskan 80Y. Kemudian, ternyata akan mendistribusikan sebanyak 1.200 paket. Maka di sini kita tulis 1.200. Kemudian informasi selanjutnya, di sini biaya untuk truk 1 adalah 400.000. Kita tulis sini 400.000 X. Kemudian untuk truk 2 adalah 200.000. Maka di sini biayanya kita tulis 200.000 Y. Dan hanya tersedia uang sebesar 3 juta rupiah. Nah, di sini kita tulis 3 juta rupiah. Nah, di sini di kolom terakhir itu biasanya adalah untuk fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan itu dari mana kita ngelihatnya? Ya udah, dari yang ada biayanya ini. Nah, berarti ini kita tulis 400.000, ini 200.000 gitu ya. Nah, ini nanti bisa tambahin X, ini tambahin Y gitu ya. Oke, sekarang kita untuk model matematika yang pertama. Nah, ngelihatnya ini ke sini, ke bawah. Nah, berarti kalau seperti ini, model matematikanya adalah 200X tambah 80Y lebih dari atau sama dengan 1.200. Nah, yang harus hati-hati, kalian adalah menentukan tanda pertidaksamaan ini. Loh, ini kok bisa lebih dari atau sama dengan gitu. Nah, ini kan paketnya ya yang akan dikirim adalah 1.200. Pokoknya 1.200 deh, nggak boleh kurang gitu ya. Nah, kalau lebih mungkin ya nggak tahu ya, yang pasti nggak boleh kurang, harus 1.200. Kalau nggak boleh kurang, ini berarti harus lebih dari 1.200, lebih dari atau sama dengan gitu. Nah, berarti ini tandanya adalah lebih dari atau sama dengan. Nah, kalau ada suatu pertidaksamaan bisa disederhanakan, kita sederhanakan aja kedua ruas. Ini kebetulan bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 40. Sehingga ini kalau semua dibagi 40 menjadi 5X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 30. Oke deh, kita dapat pertidaksamaan yang pertama. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, kita baca dari kolom yang ini. Berarti 400.000 X tambah 200.000 Y. Nah, uangnya kan batasnya 3 juta tuh. Nggak mungkin uang di sini lebih dari 3 juta. Yang namanya batasnya 3 juta, kalau lebih pakai uang siapa gitu ya. Maka di sini tandanya adalah kurang dari atau sama dengan 3 juta. Nah, bisa nggak disederhanain? Bisa ya, ternyata semuanya bisa dibagi dengan 200.000. Nah, sehingga ini menjadi 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 15. Inilah pertidaksamaan yang kedua. Kemudian kita tambah untuk pertidaksamaan yang ketiga dan 4, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Ingat, X sama Y tadi kan truk ya. Minimal truknya tuh nggak disewa, yaitu 0. Nggak mungkin kalau negatif. Kemudian untuk fungsi tujuannya, kita lihat dari kolom yang ini. Nah, berarti kita bisa menuliskan Z, bisa di buku-buku itu Z ya, atau juga bisa fxy seperti ini. Nah, nanti sama dengan 400.000 X tambah 200.000 Y. Nah, ini jangan disederhanain kalau fungsi tujuan. Nah, ini nanti akan diminimumkan karena sesuai soalnya nih, biaya minimal. Oke, langkah selanjutnya adalah nanti kita akan membuat tabel berdasarkan, maksud saya membuat grafik ya, dan mencari daerah himpunan penyelesaian berdasarkan pertidaksamaan yang sudah kita peroleh pada model matematika. Nah, oke. Untuk model matematika yang pertama, itu ini ya, 5X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 30. Bisa kita tuliskan 5X tambah 2Y sama dengan 30.
Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Caranya gimana? Buat aja kolom sini X, ini Y, ini X, Y. Cari nih nilai Y ketika X-nya 0 dan cari nilai X ketika Y-nya 0. Oke, yang pertama, ketika X-nya 0. Nah, ketika X-nya 0 berarti ini 0. Tutup aja nih pakai tangan gitu ya. Nah, berarti kan 2Y sama dengan 30. Nanti Y-nya adalah 15. Nah, jadi sini kita tulis 0,15. Bagaimana kalau Y-nya 0? Nah, kalau Y-nya 0 tutup aja nih. Berarti 5X sama dengan 30. Nah, berarti X-nya nanti adalah 30 per 5, yaitu 6. Nah, ini kita tuliskan 6,0. Nah, kalau sudah seperti ini kita gambarkan nih. Kita gambarkan di sini titik 6,0, di sini titik 0,15. Dihubungkan. Nah, ini garis merah nih yang mewakili pertidaksamaan yang pertama. Nah, tapi ingat, ini adalah pertidaksamaan. Nah, yang namanya pertidaksamaan berarti nanti ada daerah yang diarsir, ada yang tidak gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus melakukan uji titik. Nah, uji titik gimana? Ya sembarang aja sebenarnya. Asal jangan titik 0,15 atau titik 6,0. Pokoknya uji titik di mana titik tersebut tidak dilalui oleh garis ini. Nah, yang paling gampang apa? Ya, ini 0,0. Kan nggak dilalui garis ini. Nah, ya udah kita substitusikan aja untuk X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Nah, ini 0, 0, 0 ya. 0 lebih dari atau sama dengan 30. Perhatikan, kalau pernyataan ini salah, maka titik 0,0 bukan daerah penyelesaian ya, dan diarsir. Nah, jadi kalau dia itu salah, justru dia diarsir ke arah 0,0. Nah, ini kan garis merah nih, berarti diarsirnya ke sini. Nah, nanti semuanya diarsir ke sini. Nanti sekedar informasi untuk daerah himpunan penyelesaian adalah kita ambil yang bersih ya nanti ya. Oke, kita ke pertidaksamaan yang kedua. Bentuknya adalah 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 15. Nah, ini kita buat aja 2X tambah Y sama dengan 15 ya. Kemudian kita cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ketika X-nya 0, nah tutup nih. Oh, berarti Y sama dengan 15. Berarti Y-nya 15. Koordinatnya 0,15. Kemudian ketika Y-nya 0, nah berarti 2X sama dengan 15. Berarti X-nya sama dengan 15 per 2, atau bisa dituliskan 7,5 seperti ini. Nah, 7,5,0. Cari deh koordinatnya. 7,5,0 kira-kira di sini ya. Kemudian 0,15 sama seperti tadi di sini, dibuat garis. Nah, kalau sudah seperti ini, uji titik. 0,0 kan nggak dilalui, ya pakai aja. Berarti uji titiknya pakai 0,0. Substitusiin, nah ternyata benar. Nah, kalau benar maka titik 0,0 di daerah penyelesaian dan tidak diarsir. Ingat, kalau daerah penyelesaian, kalau dia benar berarti daerah penyelesaian berarti tidak diarsir. Nah, berarti dia ngarsirnya nggak ke sini nih yang biru, tapi ke atas. Nah, ini ngarsirnya ke sini semua nanti. Kemudian jangan lupa tadi ada dua pertidaksamaan lagi, yaitu ini. Nah, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, kalau X lebih dari 0 berarti ngarsirnya nanti ke sini nih. Nah, menjauhi X yang positif, daerah X positif, berarti dia ke daerah X yang negatif. Untuk Y lebih dari 0, ngarsirnya ke sini. Oke ya. Kalau sudah seperti ini, nanti yang menjadi daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang bersih, yang tidak diarsir, yaitu daerah yang ini. Nah, ya. Ternyata daerah yang ini dibatasi oleh 3 titik, yaitu kita misalkan titik A, titik B, dan titik C. Titik A tadi adalah 0,15 ya. Titik B tadi adalah 6,0 dan titik C adalah 7,5,0. Nah, berikutnya kita akan mencari biaya minimum. Gimana caranya? Kita tadi kan sudah punya fungsi tujuan nih. Ini ya fungsi tujuannya ya. Nah, ya udah kita cari aja untuk fungsi tujuan. Misalkan untuk yang A 0,15 nih, berarti kita tulis F 0,15. Nanti X-nya di sini diganti 0, Y-nya yang di sini diganti menjadi 15. Sehingga nanti 400.000 kali 0 tambah 200.000 kali 15, yaitu 3 juta. Kemudian kita cari lagi untuk titik B, berapa nanti biayanya? Yaitu 6,0. Nah, berarti sini 400.000 kali 6 tambah 200.000 kali 0, sama dengan 2.400.000. Nah, yang untuk titik C, nah kita uji juga ke sini, berarti F 7,5,0 sama dengan 400.000 kali 7,5 tambah 200.000 kali 0. Nah, nanti hasilnya adalah 3 juta. Yang namanya nilai minimum, berarti kita cari nih di antara ketiga ini mana yang paling kecil. Nah, ternyata yang paling kecil adalah ini, 2.400.000. Udah deh, berarti kita dapat jawaban. Jadi biaya minimal, biaya pengangkutan paket tersebut adalah Rp2.400.000.